Selamat pagi Jemaat City Gate. Mari kita berkumpul dan satukan hati pada pagi hari ini. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Biar Tuhan yang terus ada dalam setiap kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita masing-masing. Ingat terus kebaikannya, kasih dan pengorbanannya. Mungkin beberapa dari saudara pada hari ini ada yang dalam keadaan baik-baik saja ataupun ada yang tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Tapi satu hal yang kita percaya bahwa Tuhan kita baik. Dalam apapun Tuhan, kayak mau muji dan mengangkat sembah kami. Mari jemaat kita angkat sembah kita. Sama-sama katakan haleluya, haleluya.
cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini,
City Gate Church, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, berbicaralah kepada kami. Kami butuh pewahyuan, tuntunan dari Roh-Mu yang kudus, Guru kami yang agung. Kami datang dengan kerendahan hati. Buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, apa kabar City Gate Family? Saya kangen banget pasti sama saudara. I hope I can see you soon. Saya harap saya dapat segera berjumpa dengan saudara. Dan pada kesempatan ini saya mau membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat yang ke-1, yaitu tentang the living sacrifice. Saudara pasti udah pernah membaca ayat ini, ayat yang sangat terkenal tentang persembahan yang hidup. Mari sama-sama kita baca dulu Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudaraku, saudara harus memahami bahwa di zaman perjanjian lama, orang-orang Israel itu sudah terbiasa untuk mempersembahkan korban. Mereka memang diajar oleh Taurat Musa untuk mempersembahkan korban. Dan untuk mempersembahkan korban pun, mereka diajar untuk memberikan korban yang terbaik. Nah, jadi kalau saudara lihat di kitab Maleakhi pasal yang ketiga, saudara, ketika ujilah aku, kata Tuhan, sebenarnya konteksnya itu tidak sesempit hanya konteks perpuluhan. Tetapi kalau saudara melihat keseluruhan pasal itu, saudara akan menemukan bahwa di mana orang-orang Israel pada saat itu, orang-orang Israel pada saat itu suka berbuat curang. Dia cari domba yang udah cacat, yang udah buta, dipersembahkan buat Tuhan. Mungkin mereka berpikir bahwa Tuhan memang apa urusannya, ujung-ujungnya juga dibakar, kalau yang bagus gue jual dong, kan lakunya mahal. Nah, tetapi Alkitab mengajarkan bahwa sejak semula ketika dikorbankan hewan pun harus dipilih yang terbaik untuk Tuhan. Nah, sebenarnya korban hewan ini hanyalah sebuah perlambangan atau bahasa Alkitabnya tipologi, menunjuk kepada korban Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itulah sebabnya Tuhan Yesus juga dikatakan sebagai anak domba Allah yang tidak bercacat, yang tidak bercela. Tuhan Yesus adalah anak domba Allah yang tidak bercacat, tidak bercela. Jadi mempersembahkan korban persembahan pada zaman dahulu itu hanyalah sebuah perlambangan. Nah, sekarang persoalannya gini, kalau Kristus mengorbankan dirinya sebagai persembahan yang hidup di hadapan Bapa, maka kita ini kan harus mencontoh hidupnya Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Paulus berkata, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Mempersembahkan tubuh itu bukan bunuh diri atau badan ditoreh-toreh pakai pisau, bukan itu. Tetapi kita mencontoh hidup Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus memberikan hidupnya sendiri sebagai anak domba Allah yang tidak bercacat, tidak bercela. Sekarang kita juga harus mencontoh Tuhan Yesus untuk mempersembahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara memberi diri kita juga sebagai persembahan yang harum dan berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sejati kita. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya supaya hidup kita bisa dipersembahkan sebagai persembahan yang harum dan berkenan di hadapan Bapa? Saya mau bagikan ada 4 tips sederhana, ada 4 rahasia sederhana yang saya ambil dari bacaan kita. Yang pertama, saudara lihat Roma 12 ayat 1 diawali dengan kata karena itu. Berarti ada hubungannya dengan ayat yang sebelumnya. Mari kita lihat ayat yang sebelumnya, yaitu Roma 11 ayat 36. Ya, kita akan baca bahwa sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kalau kita mau mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang pertama di sini adalah, ya saudara ya, kita
kita harus menyadari bahwa segala kemuliaan kita tujukan kepada Tuhan saja. Semua yang glory, semua yang mulia hanya ditujukan untuk Dia, untuk selama-lamanya, bagi Dia saja. Ini prinsip yang penting banget. Kenapa? Sebab sejak pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa, manusia ditipu oleh iblis. Ya kan? Iblis berkata, kamu makan buah ini. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Kenapa saya katakan manusia ditipu? Hello, tanpa memakan buah itu pun manusia sudah seperti Allah. Bukankah manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah? Di sini tipuan iblis. Dari awal juga manusia sudah diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tapi kenapa manusia tetap mau tergoda? Di sini persoalannya. Yang dia inginkan adalah glorinya. Yang dia inginkan adalah kemuliaan Allah itu untuk dirinya sendiri. Ini yang menjadi persoalan. Kalau soal seperti Allah, apanya yang seperti Allah? Dari awal sudah segambar serupa kok. Tapi ketika manusia memutuskan untuk mengambil buah itu, yang dia inginkan adalah adalah kemuliaannya. Dan disinilah tipuan iblis. Kenapa? Saya beritahu saudara gini. Tuhan sejak awal itu mau membagi kemuliaannya untuk manusia. Saudara akan temukan banyak ayat di Alkitab yang menyatakan bahwa Tuhan memahkotai kita dengan kemuliaan dan hormat. Kita akan dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Kalau 2 Korintus 3 ayat 18, entar saudara baca sendiri, kita akan menerima kemuliaan yang lebih besar. Kalau Roma 8, kita akan dimuliakan bersama Kristus. Dengar baik prinsip ini. Tuhan sejak awal ingin membagi kemuliaannya kepada manusia. But here is the problem. Tuhan memang akan membagi kemuliaannya kepada manusia. Tetapi yang berbahaya adalah ketika kita mengingini kemuliaan itu. Tanpa saudara ingini pun, Tuhan akan membaginya untuk saudara dan saya. Tapi kenapa ketika kita mengingini itu jadi masalah? Sebab kemuliaan yang kita inginkan itu berasal dari hati manusia yang lahir dari ego, lahir dari kesombongan. Itulah yang dimaksud dengan mencuri kemuliaan Tuhan. Makanya orang yang mengingini kemuliaan Tuhan itu spiritnya sama dengan Lucifer yang berkata, aku hendak, aku ingin. Ya, kalau Doraemon, aku ingin begini, aku ingin begitu ya. Tapi kalau Lucifer pokoknya semuanya hanya aku ingin, aku hendak, aku ingin, aku hendak. Semuanya aku, dan aku. Makanya Paulus berkata segala sesuatu adalah dari dia, oleh dia, kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita tidak boleh menginginkan kemuliaan. Kita tidak boleh mengingini kemuliaan Tuhan. Indeed, Tuhan akan membagi kemuliaannya itu kepada kita. Kalau kemuliaan yang diberikan kepada manusia itu gak jadi masalah. Kenapa? Sebab itu berasal dari Tuhan. Tapi kalau manusia yang mengingini kemuliaan itu masalah. Kenapa? Sebab itu lahir dari kesombongan manusia, lahir dari keegoisan manusia, lahir dari si aku, lahir dari kesombongan. Itu sebabnya ketika kita melakukan sesuatu, saudara, ini nih implikasinya. Dengar baik ini. Ketika kita melakukan sesuatu, dipuji itu nggak masalah. Yang masalah kalau kita mencari pujian. Kalau saudara bikin hal-hal yang mulia, kalau saudara bikin hal-hal yang baik, yang punya impact untuk banyak orang, saudara nggak mau pun saudara pasti dipuji. Dan kalau orang memuji saudara, itu nggak masalah. Yang masalah kalau kita mencari pujian. Saya ulang lagi, dipuji nggak masalah.
Mencari pujian itu yang masalah. Ini kan masalah batiniah sekali. Ini masalah motivasi hati. Apakah seseorang melakukan sesuatu kalau untuk kemuliaan Tuhan, dia nggak akan mencari pujian itu. Dia lakukan untuk ini. Bagi dia, oleh dia, dan kepada dia. Tapi kalau orang mencari pujian, dia melakukan satu tindakan yang sama. Tapi tujuannya untuk diri sendiri. Itu mencuri kemuliaan. Itu mengingini kemuliaan. Itu yang bahaya. Itu sebabnya kita harus menjadi pribadi-pribadi yang tidak boleh mengharapkan pujian. Ya. Kalau kita kenal siapa diri kita, di hadapan Tuhan kita nggak perlu lagi mencari pujian manusia. Itu sebabnya orang-orang percaya kita tidak boleh terbang ketika kita dipuji. Kita juga nggak boleh tenggelam ketika kita dihina. Kenapa? Sebab nilai diri kita bukan pada pujian ataupun pada hinaan. Nilai diri kita ada atau berasal dari darah Tuhan Yesus yang menebus kita di atas kayu salib. Bukan soal pujian, bukan soal hinaan, tetapi ada pada darah Tuhan Yesus yang tertumpah bagi kita di Bukit Kalvari. Jadi dipuji nggak terbang, dihina dipuji nggak terbang, dihina juga tidak tenggelam. Ya, dipuji nggak terbang, dihina tidak tenggelam. Kita harus melatih ketulusan hati kita. Jangan mengharapkan pujian dan kehormatan dari manusia. Lakukan saja apa yang terbaik. Tuhan pasti membagi kemuliaannya kepada manusia. Hal yang kedua, nah, Alkitab The Message ya. Saya suka sekali tulisan The Message dari Eugene Peterson ya. Versi The Message dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan gini. So here what I want you to do, God helping you take your everyday, ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Di sini dikatakan God helping you take your everyday ordinary life. Kalau kita mau menjadikan persembahan kita sebagai hidup kita sebagai persembahan yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan, take your everyday life, ordinary life. You're sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Jadi ibadah yang sejati justru ada pada keseharian kita. Itulah sebabnya saya tidak boleh bosan untuk mengingatkan bahwa ibadah di gereja 1,5 jam, 2 jam itu hanya miniatur. Tetapi ibadah kita yang sejati justru di ordinary life. Take your everyday ordinary life. Itu hanya miniatur. Nah, Alkitab bahasa Inggris juga menerjemahkan ibadah yang sejati. Ini saya suka banget. Kata yang dipakai adalah reasonable service. Service ibadah yang masuk di akal. Berarti ada unreasonable service atau ibadah yang gak masuk akal. Ibadah yang masuk akal di hadapan Tuhan adalah ketika miniatur kita, dalam tanda petik ritual kita itu sesuai dengan apa yang kita hidupi. Itu masuk akal. Makanya kata ibadah di sini yang digunakan kata latreia. Dari situ ada kata liturgi. Itu menunjuk pada ritual ibadah. Nanti kalau Paulus kepada Timotius, latihlah dirimu beribadah. Ya, latihlah dirimu beribadah. Itu kata yang dipakai eusabia. Itu bicara latihan keserupaan. Itu hal yang berbeda. Itu bicara godly, kesalehan. Tapi kalau di sini latreia. Jadi Paulus mau bilang ibadah yang masuk akal adalah ketika hidup kita dengan miniatur kita tuh sama. Itu masuk akal. Kalau enggak masuk akal. Misalnya kita menyanyikan give thanks with a grateful heart. Betul nggak hidup kita setiap hari itu give thanks sama Tuhan? Atau kita hanya menggerutu? Brengsek nih, tingkat COVID naik lagi. Aduh gimana nih? Aduh nggak asik banget nih. Tiap hari hanya keluhan-keluhan. Ini nggak masuk akal, itu yang unreasonable.
Kalau yang reasonable, mau angka COVID lagi tinggi, mau hidup kita dalam sebuah musim apapun, lagi sesulit apapun, kita tetap give thanks with a grateful heart. Itu tiap hari lahir dari hidup kita. Itu masuk akal. Kalau tiap hari cuman ngedumel, menggerutu, gak tahu mengucap syukur, bersungut-sungut, tapi kalau nyanyi paling jago, give thanks with a grateful heart. Malaikat juga bilang, ini gak masuk akal nih orang. Ya. Hidupnya apa, nyanyinya apa. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Wede, kan keren itu lagu. Yang harum dan sejati. Tapi selalu kasih Tuhan yang sisa. Tapi kalau nyanyi, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Nah, itu malaikat juga bilang, ini orang nyanyi apa sih, kok kagak masuk di akal sih lu ngomongnya. Kan gitu saudara ya. Itu sebabnya saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, yuk kita miliki ibadah yang masuk di akal menurut Tuhan. Jangan sampai kita miliki ibadah yang gak masuk di akal menurut Tuhan. Kita miliki dong ibadah yang masuk di akal menurut Tuhan. Ibadah yang masuk akal di hadapan Tuhan adalah ketika miniatur ibadah dengan keseharian kita itu match, itu sinkron. Dan tadi the best thing you can do for him, kata Alkitab The Message. Seringkali kita hanya mengupayakan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Tetapi sekarang kita mau belajar bahwa ibadah yang sejati adalah kita mengupayakan yang terbaik, baik untuk Tuhan maupun untuk kepada sesama kita. Jangan punya prinsip yang terbaik untuk diri sendiri, untuk orang lain sisa. Enggak. Harusnya untuk diri sendiri terbaik, untuk orang lain pun terbaik. Sebab kita memang mau melakukan yang terbaik dalam hidup kita, dalam segala aspek hidup kita. So, yang kedua, kalau kita bicara tentang ibadah yang sejati ya, itu bicara kehidupan keseharian kita. Harus menjadi reasonable service. Itu ibadah yang make sense. Kalau hidup kita dengan ibadah kita di gereja hari Minggu tidak sama, itu menjadi gak make sense. Itu menjadi gak masuk akal. Ayat yang ketiga, Roma 12 ayat yang kedua. Sekarang sambungannya ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Persembahan hidup sebagai korban di hadapan Tuhan yang berkenan dapat terjadi ketika kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Apa sih tidak menjadi serupa dengan dunia ini? Tidak menjadi serupa dengan dunia ini bukan ditandai kalungku salib, kalau perlu gedenya sampai jalan bongkok-bongkok. Bukan itu kan. Tidak serupa dengan dunia ini bukan kalau kesenggol dikit, haleluya sikara laba-laba-laba. Bukan itu saudara. Bukan kesenggol dikit bahasa roh, kalau kecubit hosana puji Tuhan, kan bukan itu. Menjadi serupa dengan dunia bicara nilai-nilai yang kita gunakan itu nilai dunia atau bukan itu. Harusnya kita mengenakan nilai-nilai kerajaan Allah. Kalau nilai-nilai kerajaan berkata yang terbesar harus melayani, kalau nilai-nilai dunia yang terbesar harus dilayani. Nah ini kan kerajaan yang sungsang. This is upside down kingdom. Ini nilai yang berlawanan. Ada begitu banyak nilai-nilai yang berlawanan. Kalau nilai dunia ini berkata bahwa aku naik mobil harus Bentley, Mercy, Ferrari, baru aku keren, aku merasa berharga. Orang akan menghormatiku kalau jamku Patek Philippe, Rolex, Richard Miles, dan lain sebagainya.
Tapi nilai kerajaan berkata lain. Kamu berharga sebab kamu ditebus oleh darahnya yang mahal. Bukan dengan emas perak, bukan dengan barang fana, tapi dengan darahnya yang mahal kamu ditebus. Keberhargaan kita bukan ditentukan oleh apa yang kita pakai. Kalau orang menghormati kita karena apa yang kita pakai, dengar baik ini, dia tidak pernah menghargai pribadi kita. Yang dia hargai adalah fasilitas yang kita miliki. One day ketika kita udah gak punya fasilitas itu, masihkah dia mau dekat sama kita? I don't think so. Ada orang yang mau dekat dengan seseorang karena fasilitas yang dia punya, barang-barang yang dia pakai. Ya, kalau tasnya masih Hermes, wah orang mau deket. Nanti kalau udah jadi kantong plastik Hermes, nah ini beda lagi, belum tentu masih mau. Itu sebabnya nilai-nilai yang kita develop dalam hidup kita harus nilai-nilai kerajaan, saudara. Harus nilai-nilai kerajaan, nggak bisa nilai-nilai yang lain. Pertanyaannya gini, gimana supaya kita bisa punya nilai-nilai kerajaan? Nggak ada cara lain, kita harus mengalami ini, pembaharuan pikiran. Kita harus mengalami yang namanya pembaharuan pikiran. Makanya berubahlah oleh pembaharuan budi. Nah, bagaimana bisa ada pembaharuan budi? Yaitu dengan kebenaran firman Tuhan. Konsep lama kita diganti dengan konsep firman Tuhan. Pembaharuan budi hanya dapat terjadi kalau ada yang namanya ini, pewahyuan. Pembaharuan budi hanya akan dapat terjadi kalau ada pewahyuan. Pewahyuan datangnya dari mana? Dari perenungan akan kebenaran firman Tuhan. Makanya kalau baca Alkitab, saudara, itu harus dikontemplasikan. Jangan baca kayak kereta yang gak putus. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah, itu ibadah yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, bla 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 bla. Yang penting 1 hari 3 pasal. Sampai ayam tumbuh gigi itu gak akan jadi pewahyuan. Lebih baik saudara bacanya sedikit, lalu saudara contemplate, mengendapkannya. Saudara punya waktu sama Tuhan, saudara berdiskusi dengan Tuhan, mengkontemplasikan apa maksud ayat ini. Saudara berusaha hidupi sampai firman itu menggores kuat dan menjadi pewahyuan dalam hidup saudara. Ketika firman itu jadi pewahyuan dalam hidup saudara, barulah pembaharuan budi dapat terjadi. Pembaharuan budi itu bukan pengetahuan yang baru, tetapi pewahyuan yang baru. Pewahyuan adalah pengetahuan yang menjadi sebuah kehidupan dalam hidup kita. Itu pewahyuan. Kalau cuma pengetahuan, banyak orang yang hafal ayat, sekolah Alkitab yang hebat-hebat, ya, sekolah Alkitab yang hebat-hebat, tapi gak pernah kemana-mana hidupnya. Dan kalau suruh sharing juga garing, hidupnya gak ada perubahan. Kenapa? Sebab gak ada pembaharuan budi. Yang bertambah hanya pengetahuan, tetapi pengetahuan akan firman Allah itu tidak pernah terkonvert sampai menjadi sebuah pewahyuan. Contoh, saudara pasti tahu Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan atau Allah yang mencukupkan. Oh ya, semua hafal, semua tahu tentang teori itu. Tapi belum tentu semua orang punya pewahyuan itu. Waktu Abraham berkata Jehovah Jireh, itu enggak langsung begitu aja. Itu ada pewahyuannya, ada latar belakangnya dulu kan. Ketika Abraham diminta Tuhan mempersembahkan Ishak, anak satu-satunya yang sudah ditunggu sekian puluh tahun. Sekian puluh tahun, anak yang sudah ditunggu sekian puluh tahun, akhirnya datang juga. Akhirnya dapat juga. Sekarang Tuhan bilang, bawa ke Bukit Moria, sembelih, persembahkan. Nah loh, dan di situ kan ada pergumulan. Pasti saudara. Dan pada akhirnya ketika Abraham mau menyembelih, ada kambing domba pengganti. Di situ pewahyuan Jehovah Jireh lahir. Jadi Abraham ketika berkata Jehovah Jireh itu ada pewahyuannya. Kalimat itu kalimat pewahyuan.
Bukan langsung tiba-tiba, oh ya Jehovah Jireh Allah yang menyediakan. Nah kalau kita berkata Jehovah Jireh, semua nama Allah dalam Alkitab, Jehovah Nisi, Jehovah Rafa, itu punya nilai pewahyuannya saudara. Itu punya nilai pewahyuannya, itu gak main-main. Itu punya nilai pewahyuannya. Nah, pembaharuan budi dapat terjadi kalau kebenaran firman Tuhan sampai punya nilai pewahyuan dalam hidup kita. Baru pembaharuan budi. Baru nilai-nilai kita berganti. Bukan nilai dunia tapi nilai kerajaan Bapa. Yuk saya mau ajak saudara semua untuk memiliki pewahyuan ini. Untuk memiliki nilai pewahyuan ini. Supaya itu betul-betul mengubahkan atmosfer berpikir kita, atmosfer hidup kita akan diubahkan oleh Tuhan. Hal yang keempat, hal yang terakhir, jadi untuk hidup kita menjadi the living sacrifice untuk Tuhan. Yang pertama, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang kedua, take your everyday life, ordinary life, ya. Ibadah yang sejati adalah dari keseharian kita sampai jadi reasonable ketika latria kita, ketika ritual kita dengan hidup kita itu sinkron. Oke, mungkin belum sama persis tapi mirip, arahnya sama. Jangan yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, ini jadi gak masuk akal ya. Yang ketiga, berubahlah oleh pembaharuan budi. Jangan kenakan nilai dunia. Kalau kita kenakan nilai dunia, hidup kita sulit untuk menjadi persembahan yang harum, yang kudus dan berkenan. Nah, kembali lagi hal keempat di Roma 12 ayat 1 ya. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Persembahan yang hidup, the living sacrifice, selalu diekspresikan dengan hidup dalam kekudusan Tuhan. Saya nggak berhenti harus bicara ini hidup dalam kekudusan Tuhan. Kalau kita bicara hidup dalam kekudusan Tuhan, ini masalah praktek hidup. Orang bisa teriak kekudusan, jago teriak kekudusan, belum tentu pandai untuk menghidupinya. Tetapi saya mau ajak ya saudara semua untuk pandai menghidupinya. Kekudusan Tuhan itu bukan sekedar bicara tataran moral. Jangan mencuri, jangan berjudi, jangan berzina, jangan berbohong, jangan membunuh. Itu baru tataran moral, itu hanya bagian dari kekudusan. Tetapi itu bukan keseluruhan. Ya. Kekudusan itu artinya dipisahkan, hidup yang dipisahkan untuk Tuhan. Nah, tapi yang saya mau sampaikan di sini, ada satu dasar supaya kita bisa hidup dalam kekudusan. Ada sebuah fondasi yang sangat penting yang harus kita pahami. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi untuk menyadari hidup dalam kekudusan Tuhan, kita harus menyadari dulu hidup kita bukan milik kita sendiri. Saudara, betapa luar biasanya kalau Roh Allah mau berdiam di dalam kita. This is extraordinary. Ini hal yang sangat luar biasa kalau Roh Allah mau berdiam di dalam kita. Saya mau buka satu ayat yang terakhir, Yesaya 66 ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Saat itu Tuhan sedang menegur bangsa Israel. Hidupnya tidak benar, tapi dia pikir kalau dia bisa bikin bait Allah yang megah, yang besar, rumah buat Tuhan yang besar, nanti Tuhan senang. Hidup boleh gak benar, itu urusan belakang. Makanya Tuhan bilang, hello, langit tahtaku, bumi tumpuan kakiku. Rumah apa yang kamu dirikan bagiku? Emang ada yang bisa? You bisa bikin rumah bisa sebesar apa? Bumi itu cuma tumpuan kaki, kata Tuhan. Hal yang saya mau ajak saudara semua untuk menghayati adalah betapa luar biasanya Tuhan yang begitu besar, yang tadi kita sudah baca bahwa tubuh kita bait Roh Kudus yang kamu peroleh
dari Allah, Roh Allah sendiri mau berdiam. Bayangkan Tuhan yang luar biasa, yang sebenarnya tidak ada manusia satupun yang bisa membuat rumah bagi Tuhan. Sekarang Tuhan memilih hidup saudara dan saya sebagai tempat bagi dirinya untuk berdiam. Kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, hidup dalam kekudusan Tuhan. Sebab tubuh saudara, hidup saudara dipilih sebagai rumah bagi Roh Tuhan. Hidup saudara dipilih sebagai tempat perhentian Roh Allah, menjadi tempat kediaman Tuhan. Bukankah ini luar biasa, saudara? Hayati ini. Yes, hayati ini. Hidup kita dipilih menjadi tempat kediaman Tuhan. Wow. Waktu saya merenungkan kebenaran ini, saya hanya dapat berkata, wow. Kalau kita tidak menyadari hal ini, sulit untuk kita hidup dalam kekudusan Tuhan. Sekarang Roh Allah yang berdiam dalam hidup kita. Hidup kita yang sudah dijadikan tempat kediaman rumah Tuhan. Masa kita mau ajak Roh Allah berdosa? Masa kita mau ajak Roh Allah melakukan kejahatan? Sadari itu. Ketika kita menyadari itu, baru kita bisa hidup dalam kekudusan Tuhan yang benar. Dan hidup kita menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Amin.